Adik yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan Kak Tiara manis di sini. Kak Tiara mau kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami mau mendengarkan isi hatimu. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik sudah melihat kan cerita tadi? Cerita tentang semut dan belalang. Apa sih Kak makna dari cerita itu? Kenapa kita harus menonton semut dan belalang? Nah, di dalam cerita ini kita akan belajar dua hal dari si semut ini. Apa yang harus kita pelajari Kak Tiara? Yang pertama, yang harus kita pelajari dari si semut adalah, yang pertama, si semut itu adalah binatang yang mampu memimpin dirinya sendiri. Semut tanpa perlu diatur, dia bisa mengatur dan diarahkan dengan sendirinya. Dan yang kedua, si semut itu adalah binatang pekerja keras yang senantiasa bekerja. Sebab di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa semut bekerja pada musim panas, ia menyediakan roti, dan pada musim panen ia mengumpulkan makanan. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketekunan semut-semut itu. Dia tidak peduli mau panas, mau dingin, musim hujan, musim apapun, dia tetap mengumpulkan makanan. Karena dia tahu ketika nanti masa kelaparan, dia sudah punya makanan. Beda dengan si belalang tadi. Nah, untuk adik-adik, Alkitab juga mengajarkan seperti itu kepada kita. Kita harus senantiasa menabung. Caranya gimana Kak Tiara kita menabung? Caranya adalah, contoh kecilnya kita menabung di celengan seperti ini adik-adik. Kita menabung sedikit-sedikit demi sedikit. Misalnya adik-adik punya jajan dikasih mamanya 2.000. 1.000 untuk jajan, 1.000 dimasukin ke celengan. Atau 5.000, 3.000 untuk jajan, 2.000 masuk celengan. Untuk apa sih kita menabung Kak Tiara? Untuk supaya ketika kita inginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, kita tidak perlu repot-repot lagi. Kita sudah punya tabungan. Jadi ketika kita mau bayar misalnya uang sekolah, mama papanya tidak punya uang. Nah, kita bisa buka tuh celengan kita. Misalnya kita pengen beli sepatu, uang kita nggak cukup, kita bisa ambil dari celengan itu. Karena dalam Alkitab dikatakan, dalam Amsalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11, mengatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Orang yang tidak mau bekerja keras, orang yang tidak mau menabung dalam hidupnya, dia akan mendapati dirinya menjadi miskin. Tetapi orang yang mau bekerja keras, di dalam situasi apapun, dia tetap bekerja keras, mengandalkan hidupnya, mengandalkan kekuatan yang diberikan Tuhan untuk kita terus bekerja, maka kita akan menjadi orang-orang pemenang. Jadi kita tidak perlu lagi takut dalam hal apapun, karena kita punya tabungan. Sama seperti orang tua kita juga, mereka pasti menabung tanpa sepengetahuan kita. Karena orang tua kita memikirkan masa depan kita, cita-cita kita, bagaimana supaya tercapai. Maka orang tua kita juga menabung untuk kita. Makanya adik-adik, Kak Tiara mau kita sama-sama belajar, yuk kita menabung. Caranya gimana? Seperti tadi yang Kak Tiara bilang.
kita harus menabung di celengan. Ya, adik-adik yang baik, jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Yuk kita sama-sama belajar untuk menabung. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak akan kesusahan. Supaya tidak akan kerepotan. Kalau kita punya tabungan kan luar biasa. Jadi apapun yang kita butuhkan, pasti ada jalannya. Karena tidak baik kalau kita menghabiskan semua uang kita untuk hal-hal yang tidak penting. Ya kan? Apalagi pada masa-masa saat ini, adik-adik, di mana orang-orang pada tidak bekerja orang tuanya. Tetapi selagi kita masih dikasih kesempatan, yuk kita berlomba-lomba menyimpan sebagian harta kekayaan kita untuk masa depan kita. Oke adik-adik? Nah, untuk kreativitasnya nanti, Kak Tiara mau adik-adik mempunyai celengan sendiri-sendiri ya. Nanti minta tolong mama papanya untuk memoto diri adik-adik dengan celengannya. Ya, minta tolong ma pa beliin celengan dong gitu. Mau ngapain? Ya, saya mau belajar nabung. Oke. Jadi kreativitas kita untuk minggu depan adalah adik-adik membeli celengan, terus adik-adik berfoto dengan celengannya. Ya, sehingga Kak Tiara bisa lihat nih, adik-adik sudah punya tabungan. Jadi kita mulai belajar dari sekarang ya sayang. Adik-adik yang pintar, adik-adik yang hebat. Oke, demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bisa menguasai hidup kami. Dan kami mau belajar menabung untuk kami boleh mencapai cita-cita kami. Kami boleh belajar menabung sejak kami masih kanak-kanak. Sehingga ketika kami dewasa akan terus menabung untuk masa depan kami. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.